kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan artikel ilmiah, itu ada teknik juga penulisannya. Jadi tidak sembarang dalam menulisnya. Kalau kalau teman-teman yang sudah mengerjakan skripsi, mungkin pendahuluan itu sampai 5 halaman. Nah, kalau di artikel ini itu paling tiga paragraf ya. Paragraf pertama biasanya membahas tentang fenomena dan juga tentang pembahasan teori atau empiris, data empiris mengenai variabel utama kita. Ya misalnya tadi tentang perilaku konservatif misalnya ya, perilaku politik konservatif. Ya itu. Jadi itu yang diceritakan dalam satu paragraf. Kemudian dinamika penjelasan mengenai riset terkini atau terdahulu mengenai variabel kita. Mengarah ke kebaruan, apa kebaruan yang kita mau sumbangkan di sini. Paragraf kedua ya. Paragraf ketiga biasanya menuliskan tentang apa sih yang menjadi latar belakang dilakukan riset ini dinilai dari gap penelitiannya atau kontribusi dalam sebuah keilmuan apa pentingnya ya, kenapa ini bisa diteliti gitu ya. Jadi lebih ke sana biasanya 3 paragraf dulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan kadang-kadang literatur review, ada sub poinnya lagi ya, sub bab lagi ya, misalnya kaitan antara variabel X dan Y, X1 dengan Y, nanti X2 dengan Y, gitu ya. Jadi tambah lagi dengan bagian literatur review. Nanti ada hipotesis, hipotesis dan research question, itu biasanya mengikuti dari literatur review. Nah, dalam penulisannya, usahakan paragraf pendahuluan itu hanya 3 paragraf saja. Bahkan ada yang 2 saja. Bahkan ada yang 1 saja. Ya, saking singkatnya. Nah, untuk literatur review itu biasanya dibuat subheading sendiri, dan biasanya itu hanya menjelaskan misalnya definisi, nggak usah kayak faktor-faktor, aspek tuh nggak usah terlalu rinci ya. Cukup definisi, terus bagaimana si variabel itu berhubungan dengan variabel lain. Nah, dinamikanya, ya dinamika variabel. Nah, tapi jangan berlebihan juga, ya secukupnya aja. Nah, tekankan nanti limitasi terdahulu itu apa? Limitasi dari studi yang kalian kutip, ya apa saja. Nanti jelaskan pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kalau sudah nanti jelaskan apa apa yang akan dilakukan di riset ini berdasarkan literatur review yang sudah diulas. Nah, biasanya 1 sampai 2 paragraf secukupnya, jangan panjang-panjang. Bahkan bisa 1 paragraf saja untuk literatur review-nya. Nah, biasanya diakhiri setelah menuliskan tentang paragraf literatur review itu ada hipotesis yang ditulis dengan jelas dan ringkas. Ya, pernyataannya, statement-nya apa, hipotesisnya. Atau tadi pertanyaan penelitian, research question-nya, juga bisa. Nah, ini tentang pendahuluan. Yang paling sulit memang pendahuluan ditulis. Ya. Nah, biasanya kalau saya tipsnya itu, pendahuluan itu nanti di akhir. Ya. Atau setelah menulis hasil lah, gitu ya. Setelah menulis hasil penelitian, biasanya saya senang tuh hasil dulu, nanti pindah ke metode, baru pendahuluan, nanti lanjut ke pembahasan. Tapi itu ya masing-masing orang mungkin ada tekniknya atau tipsnya untuk menulis, strateginya untuk menulisnya. Ini bagian tersulit, salah satu bagian tersulit dalam sebuah artikel. Karena di sini kita harus menyampaikan tentang bagaimana dan mengapa riset ini perlu dilakukan. Ya, di samping itu kita harus memastikan bahwa pembaca tuh harus masuk loh dalam tulisan pendahuluan ini. Gitu.